Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratil muhtaramin, para Pak Yai, Bu Yai, para ustadz, ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahman. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan, diberi taufik, diberi hidayah sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid ini. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak nanti di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Perjalanan puasa pada bulan ini kita sudah sampai di penghujung 10 akhir bulan Ramadan. Artinya sebentar lagi, kurang lebih 6 hari lagi puasa sudah berakhir. Ini adalah waktu atau saat terakhir kita menjalankan ibadah puasa. Apa yang dilakukan oleh Nabi ketika di 10 terakhir bulan Ramadan? Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam hadis dikatakan bahwa pada 10 akhir bulan Ramadan Nabi memperbanyak ibadahnya. Bahkan diceritakan di awal Ramadan 20 hari sebelumnya Nabi terlihat menjalankan ibadah biasa-biasa saja. Akan tapi 10 akhir Nabi semakin menambah ibadah sunnah itu, terutama pada sholat malam atau qiyamul lail. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dikatakan bahwa pada malam 10 terakhir Rasulullah SAW lebih bersungguh-sungguh untuk beribadah, melebihi kesungguhan pada malam yang lain. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita belajar mentauladani Nabi, karena saat ini, jadi hari ini sudah 24 hari kita melaksanakan ibadah. Sekali lagi kurang lebih 5 hari lagi atau 6 hari lagi bulan puasa sudah berakhir. Mari kita lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah, melebihi hari-hari yang telah kita lalui. Kemudian apa yang mesti kita lakukan selama 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan ini? Dengan berpijak pada hadis tersebut, di mana junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW bersungguh-sungguh dan melebihi kesungguhannya pada malam sebelumnya, 20 hari sebelumnya, maka pertama sebaiknya atau seharusnya kita lebih giat menjalankan
qiyamul lail atau ibadah di malam hari. Artinya pada setiap malam di bulan suci umat Islam dianjurkan menghidupkan malam dengan beribadah. Tetapi begitu masuk 10 hari terakhir kita dianjurkan untuk lebih bersungguh-sungguh. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah yang mengatakan bahwa pada 20 hari yang pertama di bulan Ramadan Nabi SAW biasa mengkombinasikan antara sholat, puasa dan tidurnya. Jadi kira-kira 3 hal ini dilakukan secara seimbang, sholat, puasa dan tidurnya. Namun jika telah masuk 10 hari terakhir, beliau bersungguh-sungguh dan mengencangkan sarungnya. Ini artinya adalah menjauhi istri-istrinya. Jadi ungkapan mengencangkan sarung ini merupakan bahasa kiasan yang menunjukkan bahwa Nabi mengurangi tidur bersama istri pada malam 10 hari terakhir Ramadan demi lebih banyak beribadah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Apa yang dilakukan oleh Nabi merupakan tauladan bagi kita dan mestinya kita bisa mengikutinya meskipun tidak sepenuhnya. Dengan mengencangkan sarungnya, ini berarti juga lebih bersungguh-sungguh di dalam ibadah dengan cara ketika malam hari mengurangi tidur. Kemudian langkah yang kedua, apa yang kita harus lakukan 10 hari terakhir pada bulan Ramadan ini, yakni yang kedua adalah mengajak orang lain qiyamul lail, terutama adalah keluarga kita sendiri. Dalam konteks keluarga, suami bisa membangunkan istrinya. Dan dalam konteks yang lebih luas, seorang ustadz atau kiai bisa mengkoordinir jamaahnya untuk bersama menghidupkan malam-malam yang mulia. Didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang disampaikan Sayyidah Aisyah, jika telah datang 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, Nabi mengencangkan sarungnya, menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah dan membangunkan keluarga untuk beribadah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini sebuah tauladan, sekali lagi yang patut kita tauladani, bahwa 10 hari terakhir ini kita mengajak istri dan anak-anak kita untuk lebih banyak beribadah, untuk lebih banyak melakukan qiyamul lail, membaca Quran ataupun zikir. Karena betapa mulianya 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, di mana di antaranya diturunkannya Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 hari. Nah, ini biasanya memang di masjid-masjid kalau 10 hari terakhir itu pada waktu malam ganjil dilakukan sholat qiyamul lail. Alangkah baiknya kalau setiap hari, namun tradisi kita biasanya adalah pada malam-malam ganjil diadakan qiyamul lail, sholat bersama-sama di sebuah masjid. Kemudian yang ketiga yang sebaiknya dilakukan pada 10 terakhir bulan Ramadan, yakni adalah iktikaf. Iktikaf itu adalah berdiam di dalam masjid. Biasanya diniati dengan nawaitul iktikafa sunnatan lillahi ta'ala.
Diam saja di masjid sudah dinilai ibadah. Apalagi ketika iktikaf itu diikuti dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan melakukan zikir sebanyak-banyaknya. Terus ini amalan-amalan yang utama yang dilakukan pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Kalau setiap hari atau kalau biasanya sudah sering kali melakukan iktikaf di masjid pada malam hari, alangkah baiknya kalau pada 10 hari terakhir iktikaf itu ditambah waktunya semakin banyak. Di dalam iktikaf itu kita bisa melakukan zikir sebanyak-banyaknya, mengingat Allah, membaca aurat-aurat yang bisa kita baca, apakah itu istighfar, apakah itu sholawat, ataukah kalimat tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ataupun dengan membaca surat Al-Quran. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan sampai beliau wafat. Jadi sampai beliau wafat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan iktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Ini. Dalam sebuah hadis yang lain yang disampaikan oleh Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, kecuali bertepatan pada tahun kewafatannya. Nabi beriktikaf selama 20 hari. Hadirin hadirat rahimakumullah. Itulah amalan utama yang ketiga di dalam 10 bulan terakhir di bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan iktikaf. Kemudian yang keempat, membersihkan badan dan memakai wangi-wangian. Badan yang segar dan wangi menimbulkan efek lebih semangat dan khusyuk dalam beribadah. Hal demikian dilandasi sebuah hadis yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah yang mengatakan bahwa ketika memasuki bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun malam untuk beribadah dan juga menggunakannya untuk tidur. Begitu masuk 10 hari terakhir, beliau mengkencangkan sarung, menjauhi istri-istrinya untuk beribadah, mandi antara 2 azan, 2 waktu sholat maghrib dan isya. Menurutnya mandi di antara waktu maghrib dan isya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan pada hadis ini menunjukkan bahwa kita dianjurkan dalam kondisi segar, wangi, semangat untuk menghidupkan 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Jadi kalau kondisi tubuh kita segar, kondisi tubuh kita juga wangi, maka hal ini akan menambah semangat ibadah kita dan suasana ibadah juga akan semakin lebih nikmat, bisa semakin khusyuk. Kemudian yang kelima, di 10 terakhir bulan Ramadan
yakni bersungguh-sungguh meraih Lailatul Qadar. Hal ini mengingat bahwa malam 10 terakhir di bulan Ramadan menjadi waktu yang potensial terjadinya malam Lailatul Qadar. Caranya bagaimana? Dengan memperbanyak ibadah pada malam harinya. Jadi pada malam hari kita perbanyak ibadah itu. Sebaiknya kita tidak hanya memilih waktu malam-malam ganjil. Karena kalau memilih waktu malam-malam ganjil, jangan-jangan pas di antara waktu malam ganjil, apakah malam 21, 23, 25 atau 27 atau 29, di antara itu kita pas tidak beribadah. Ini sudah kehilangan satu potensi malam Lailatul Qadar. Tetapi kalau kita bisa menjalankan lebih bersungguh-sungguh menambah kuantitas ibadah kita selama 10 terakhir bulan Ramadan, maka insya Allah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar itu tanpa hanya sekedar memilih malam penuh ganjil. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, apa yang sebaiknya kita lakukan pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, yakni memperbanyak doa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat menjumpai malam Lailatul Qadar, Rasulullah menganjurkan umat Islam untuk memohon doa ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan doa Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, yang artinya, ya Allah, Engkau maha pemaaf. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa, dan Engkau mencintai orang yang meminta maaf. Tuhibbul afwa fa'fu anni, karenanya maafkanlah aku. Doa ini dianjurkan oleh Nabi agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan yang suci ini. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hadirin hadirat rahimakumullah, terutama saya mengajak diri saya sendiri agar di sisa waktu 5 hari atau 6 hari terakhir kita bisa lebih semangat dalam beribadah. Kita lebih banyak membaca Al-Quran, melakukan zikir, sehingga kita mendapatkan keutamaan 10 hari terakhir pada bulan Ramadan ini. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangan, kesalahan, saya pribadi mohon maaf. Wa akhiran ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.